saya tidak mengampu praktikum. Nanti kalian praktikum sama dokter hilang ya. Nanti sistem urinari ini akan dibagi menjadi tiga. Genital urinari menjadi tiga. Uriner, genital pria, genital wanita ya. Genital pria dan wanita sudah diberikan sebelumnya. Praktikumnya sudah? Ya. Praktikum urinari sudah atau belum? Besok ya? Oke ya. Jadi apa yang saya sampaikan sekiranya tidak jelas bisa ditanyakan dengan pengajar yang lain. Jadi menambah ilmu ya. Udah bawa formulir belum kamu Vin? Ya. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang ginjal ya, ginjal. Ini ginjal kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan ya. Betul. Jadi ini ginjal kanan ya. Secara anatomis ginjal kanan lebih di bawah daripada ginjal kiri. Kenapa? Ada liver ya. Jadi perhatikan, livernya itu ada di dalam rongga peritoneum, organ intra-abdomen ya. Ginjal tidak ada di dalam rongga peritoneum ya. Ginjal letaknya di belakang rongga peritoneum. Jadi jangan sampai salah. Ada beberapa soal yang menyinggung tentang peritoneum ini ya. Ginjal letaknya di belakang, di retroperitoneal. Dia ada di bagian bawah yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri, tapi nggak jauh banget ya. Ada kelainan anatomi ginjal ya. Kelainan anatomi ginjal, salah satu teman saya ginjalnya dari lahir cuma satu ya. Ada juga kelainan dia berbentuk seperti tapal kuda atau kita sebutnya horseshoe kidney ya. Nanti kalian akan belajar pada blog selanjutnya. Nah, seperti yang kelihatan ginjal itu ada dua, kanan dan kiri. Bentuknya kayak kacang ya. Kacang apa? Kacang mente ya, betul ya. Jadi kayak gini nih. Oke. Nah, aku akan bahas mendetail tentang pembagiannya, tapi secara makroskopis dia ada ginjal. Kemudian dari ginjal dia akan turun urinnya itu ke ureter. Ya. Enak semuanya udah ternamakan dengan jelas ureter, masuk ke kandung kemih. Ya. Kandung kemih itu istilahnya banyak, jadi jangan bingung. Dulu saya sekolah dengan istilah vesika urinaria, ya, vesika, kantong yang memiliki atau berisi cairan. Vesika urinaria, isinya urin. Ada juga yang bilang kantong kemih, ada yang bilang juga buli-buli, ya, batu buli-buli. Buli-buli itu adalah kandung kemih. Itu saya praktek ke timur, semuanya ngomong buli-buli ya. Buli-buli itu kandung kemih ya. Ada yang bilang bladder, bladder bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah penamaan daripada kantong kemih ya. Kemudian baru ke uretra, uretra beda antara laki-laki dan perempuan. Oke. Secara umum ginjal ada di level T12 L3. Level ini mengacu pada tulang belakang. T12 sampai L3, dan di atasnya ada kelenjar adrenal. Kita tidak bahas kelenjar adrenal pada topik hari ini ya. Nah, oke. Jadi ginjal itu sangat kompleks dan sangat keren ya menurut saya. Kalau kalian termotivasi, pilihlah spesialis itu dua. Satu, urologi ya. Urologi itu urusannya ke saluran kencing, jarang emergensi, duitnya banyak ya. Terus berulang lagi pasiennya. Batu itu sering berulang. Kamu udah kencing batu hari ini, 3-5 tahun lagi bisa kencing batu lagi ya. Ditambah lagi urologi menangani prostat. Kalau dulu guru saya bilang
kalau dokter bedah atau dokter tulang itu orang jahat semua. Doanya biar pasien kecelakaan, aku dapat duit, ya. Tapi kalau dokter urologi berdoa supaya laki-laki umur panjang, ya, biar kena prostat. Jadi setelah dia umur 80, statistik bilang setelah laki-laki usia 85% sampai 90% prostatnya membesar dan bergejala. Jadi kalau kalian punya kakek, engkong, dia di atas 80 tahun, nah coba tuh periksa rektal tuh sih, ya. Prostatnya hampir pasti membesar, ya. Satu lagi penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, ya. Kasus ginjalnya banyak, cuci darah itu seumur hidup, kemudian tensi, tekanan darah itu juga banyak sekarang kasusnya tinggi. Kalau di rumah sakit saya, dokter yang paling banyak pendapatannya adalah dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Di Panti Rapih satu rumah sakit, ya, ini ngobrol aja, 250. Ginjal ada kanan dan kiri, ini ginjal kanan, jangan terbalik, ya. Ada namanya superior pole, kutub atas, ini namanya inferior pole, ya, kutub bagian bawah, ya. Jadi ada batu superior pole, batu inferior pole. Percayalah istilah ini akan kalian gunakan nanti waktu praktek. Batunya di mana, Dek? Kalau kalian lapor ke dokter urologi, batunya di ginjal, Dok, ditutup teleponnya. Berarti kalian nggak ngerti maksud pertanyaannya. Dari inferior pole ada superior pole, ya. Kutub atas dan kutub bawah, ya. Dan daerah yang banyak pembuluh darahnya ini kita sebut dengan korteks. Oke, korteks seperti otak, dia bagian luar, dan bagian dalamnya itu kita sebut dengan medula, ya. Korteks, medula. Nah, struktur ginjal itu khusus, ya. Jadi dari aorta ada renal arteri dia akan bercabang, ini menjadi segmental arteri. Segmental dia sesuai dengan percabangan daripada kaliksnya, nanti kaliks dijelaskan. Kemudian bercabang lagi menjadi interlobar arteri, bercabang lagi menjadi arcuat arteri, ya. Jadi ini arcuat arteri. Setelah arcuat arteri baru akan menjadi afferent arteriole. Afferent arteriole itu yang akan membuat semua plasma darah kalian itu dicuci oleh ginjal ini, ya. Itu nanti fungsi yang dijelaskan, ya. Secara anatomis ini korteks, ini medula. Nanti filtrat daripada urinnya masuk ke medula, masuk ke papila medularis, ya. Kemudian ke kaliks minor. Ini kaliks itu bahasa luar negeri Eropa yang artinya glass wine, ya. Glass wine, pernah minum wine? Nggak pernah, miskin sekali. Jadi wine yang tuh susah ngejelasinnya, jadi kalian nggak punya glass wine di rumah, sekali seminggu lah minum wine gitu, ya. Nggak boleh, ya. Ini seperti glass wine, ya. Namanya kaliks minor. Kaliks minor bergabung menjadi kaliks mayor, ya. Makanya ada batu kaliks, ya. Jadi ketika dia filtratnya di sini, biasanya batu itu isinya kalsium, kurang vitamin C, ya. Jadi batunya itu kalsium, atau kalau di daerah seperti Kalimantan, mungkin ada yang dari Kalimantan, itu airnya berkapur. Jadi kalau sering minum air di Kalimantan, secara endemis dia banyak terjadi kasus batu, ya. Batu kalsium. Nah, dia mengisi kaliks ini, dia batu kaliks mayor, batu kaliks minor. Nah, ini kaliks minor, ini kaliks mayor, dan akhirnya sampai ke renal pelvis, ya. Pelvis renalis dia seperti corong, yaitu pelvis pada manusia ini seperti pelvis, baru ke ureter. Nah, itu urutan daripada jalur filtrat sampai menjadi urin itu seperti itu, ya. Aku ulang lagi, darah dari
dia ke renal arteri, cabang langsung dari aorta, dia masuk ke arteri segmental, masuk lagi ke arteri interlobar, dia bercabang menjadi arteri arcuata. Arteri arcuata itu akan menjadi arteri aferen. Begitu dia menjadi arteri aferen, kita akan bahas tentang nefron ya nanti. Kalau di otak kita dengar neuron, kalau di ginjal kita sebut dengan nefron ya. Filtratnya akan masuk ke medula, ke papilla medularis, calyx minor, calyx major, renal pelvis, kemudian ke ureter. Daerah ini yang ada arteri, vena, saraf, dan renal pelvis kita sebut dengan hilum atau hilus daripada ginjal ya. Kalau di paru-paru juga ada kemarin soal OSCE, responsi praktikumnya itu ada hilum. Nah, ini hilum daripada ginjal ya. Oke. Sederhana ya. Jadi tolong dihafalkan alurnya seperti itu, dan itu akan sangat bermanfaat ketika kalian menjelaskan anatomi penyakitnya ya. Nah, itu gambarnya. Jadi ada korteks ya. Ini pembuluh darahnya bagus kelihatan ya. Dia akan masuk, filtratnya nanti sampai ke renal pelvis dan ke ureter ya. Oke, nefron ya. Ini mau nggak mau harus belajar ya. Secara umum manusia itu setiap harinya memfiltrasi 180 liter ya. Jadi darahmu yang terus mengalir itu semuanya akan masuk ke ginjal berkali-kali, dan secara umum ginjal itu punya kapasitas 180 liter per hari ya. Nah, dari darah ya, dia akan masuk sampai nanti yang difiltrasi oleh glomerulus itu hanya plasmanya. Plasma adalah bagian daripada darah yang tidak punya sel ya. Jadi tidak ada sel yang nanti masuk ke sini. Oke. Karena itu kalau ada kelainan daripada ginjalnya, pada saat diperiksa kencingmu itu akan kelihatan ada sel. Harusnya nggak ada ya. Sel yang tidak harusnya ada, sekali lagi, itu karena filtrasi daripada glomerulus ya. Struktur glomerulus itu dia berbentuk seperti bola ya. Kita sebutnya corpuscle. Di dalam corpuscle ini ada kapsul ya, kapsul Bowman namanya ya. Kapsul Bowman, ada glomerulus ya. Jadi dia memfiltrasi, ini darahnya lewat dong. Arteri aferen datang, aferen seperti saraf ya, aferen datang, dia difiltrasi, akhirnya keluar. Oke. Hasil filtrasinya itu masuk ke kapsul Bowman dan akan ada di beberapa struktur. Nah, strukturnya itu ini harus dihafal. Tubulus proximal ya. Selalu kalau ada proximal ada distal. Tapi tubulus proximal belum langsung ke tubulus distal dulu, dia melengkung dulu. Kenapa? Kita punya korteks dan medula ya. Berarti proximal tubul itu ada di korteks, dia di luar ya. Turun ke bawah, namanya loop of Henle ya, yang nemuin Henle ya. Jadi loop of Henle atau bahasa Indonesia lengkungan Henle ya. Baru dia nanti ke distal tubul. Loop of Henle-nya ada di medula. Oke. Ini keluar di ujianmu nih, bagian mana yang ada di medula gitu ya. Enak ya.
proximal tubule ada di korteks, turun ke bawah ke medula, itu adalah loop of Henle, naik lagi ke distal tubule, turun lagi ke bawah ke ductus collectivus atau collecting duct yang menerima semuanya, yang ngumpulin, collecting ya, gampang. Namanya collecting, tadi aku udah bilang, dia akan masuk ke dalam papilla medularis, berarti masuknya ada di medula ya. Jadi collecting duct itu juga ada di medula. Nah, gambar yang lain seperti ini adalah glomerulus berbentuk bulat, dia banyak sekali lengkungannya untuk memperluas permukaannya. Ada afferent dan efferent arteriole. Kemudian dari situ filtratnya itu akan masuk ke proximal tubule, loop of Henle, naik lagi ke distal tubule, baru ke collecting duct. Nah, collecting ductnya panjang sampai ke bawah ke renal papilla atau papilla medularis. Sampai sini ngerti ya? Paham ya? Oke. Dihafalin. Oi. Nah, fisiologi ginjal udah diajarin belum? Tapi akan diajarin nggak? Kapan? Ya, ngajar. Bentar, lagi stres dia ngurus sekolah anaknya. Ya, fungsi ginjal. Makanya kalau kamu kurang minum ya, kurang aqua tuh ya, kayak Tommy pojok depan nih kurang aqua banget, kasihan kulitnya tuh, kayaknya hidupnya susah banget. Nah, bantu teman-teman tolong ulurin tangan kalian zakat itu loh ke Tommy gitu. Ya, sedih sekali mukanya. Nah, ginjal itu punya fungsi untuk memastikan cairan di dalam tubuh kalian itu cukup ya. Kalau misalkan kalian banyak minum, banyak kencing ya. Kalau misalnya sedikit minum, dia akan lebih pekat, warnanya pun akan berubah lebih kekuningan ya. Dari situ kalian bisa melihat status hidrasi daripada pasien atau dirimu sendiri. Aku kurang minum nih ya. Walaupun ada perbedaan juga kalau misalnya kalian minum sesuatu yang mengandung pewarna, itu keren ya. Contoh, kalian makan buah naga yang ungu ya, jangan yang putih ya, yang ungu, nggak akan kencingmu jadi putih, tapi dia bisa membuat urin kita menjadi merah ya. Nah, saya pernah suatu kali dulu waktu koas, kalian tuh nonton ini gak sih, drama Korea gak sih? Resident Playbook nonton gak? Bagus tuh filmnya ya. Semalam saya begadang kan nonton episode terakhirnya itu ya. Kalian harus nonton. Nah, itu kehidupan residen itu asli. Ketika saya nonton itu, saya ingat zaman saya residen dulu kayak apa. Jadi ada kebawa senyum-senyumnya, kebawa sedihnya juga karena dulu itu aku gitu juga. Nah, saya itu dulu pernah ketemu pasien, dia nggak bilang dia habis makan buah naga, dan saya nggak tahu kalau dia itu, saya nggak tahu kalau buah naga itu bikin kencingmu jadi merah. Mana ada yang tahu ya? Intinya dia sendiri datang mengeluh kencingnya merah. Dok, saya kencing merah. Saya panik kan. Terus dia tunjukin foto klosetnya, kan biasanya kayak gitu ya. Ini dok, foto kloset saya gitu ya. Apalagi zaman dulu kan handphonenya masih blur gitu kan ya. Merah, beneran merah. Saya cepat-cepat lapor ke dokter yang ada di bagian itu penyakit dalam waktu itu ya. Lapor pakai telepon ya. Jadi dokternya itu nggak tahu kan, saya aja telepon saya. Ya, ada pasien dengan gross hematuria, kencingnya merah segala macam sudah 3 hari gitu. Jadi selama 3 hari itu dia makan buah. Nah, 3 hari. Tahu nggak dokternya itu? Oh iya dek, ini rawat inapkan aja. Rawat inapkan aja
antibiotik segala macam. Kasih antibiotik. Dokternya belum ketemu pasiennya, ya. Terus akhirnya pasiennya masuk rawat inap, ya. Gila. Kalau saya pikir dulu, wah gila juga, ya. Terus begitu dia masuk rawat inap, cek kencing lah dia. Nah, cek kencing. Nah, kalau di cek kencing itu ada tulisan makroskopis dan mikroskopis, ya. Makroskopis urin warna merah, berarti orang labnya juga ketipu, ya. Urin warna merah, tapi mikroskopisnya eritrosit negatif, darah negatif, ini negatif. Dokternya pun bingung, besoknya dokternya datang. Mana pasiennya kemarin deh, yang kamu telepon saya? Oh ya dok, ini pasiennya dok, pasien kalau gini-gini. Dia nanya kan, ada nyeri nggak pak waktu kencing? Nggak ada dok. Ada kencing batu nggak? Nggak ada dok. Terus merah gini ya terus. Tapi kan pengalaman tuh dokternya. Terus merahnya kayak gimana pak? Dia lihat gambar ini dok, gambar prostat saya. Dia lihat kok beda warna merahnya gitu. Bapak terakhir ini makan apa? Buah naga. Saya dimaki habis-habisan itu. Aku nggak mau, pokoknya hari ini dia harus pulang, ya. Semuanya normal. Bodoh. Nah, dulu tuh kasar namanya di Bali itu, bodoh kamu, nggak ngerti apa-apa gitu, ya. Tapi akhirnya saya tahu ternyata makan buah naga itu bisa kencingnya merah. Dan saya coba di rumah. Ya, jadi saya beli tuh buah naga. Saya harus membuktikan hipotesis yang membuat saya dibilang bodoh, ya. Saya nggak terima dibilang bodoh. Terus akhirnya saya coba dan memang benar. Ternyata setelah dimakan 2 hari, jangan cuma makan sekali. Kalau kalian cuma beli 1 buah, ya, kalian beli 1 buah, kalian makan sehari, nggak merah. Tapi kalau kalian makan 2 hari, 3 hari, merah. Ya. Itu juga saya pernah hadapi. Karena saya sudah pengalaman, saya pernah hadapi pasien datang dengan keluhan kuning, 1 wajah kuning, kemudian 1 badan kuning, ya. Kan mikirnya kan gangguan bilirubin, ya. Heparnya bermasalah, hepatitis nih. Terus ada batu atau apa, ya. Nggak ada keluhan apa-apa. Ternyata makan wortel 3 hari. Coba kamu makan wortel, jus wortel dah, kamu jus lah itu 3 hari, kulitmu warna oranye kekuningan. Nah, itu harus kamu gali, ya, daripada pasien. Artinya apa? Pewarna natural itu lewat diserap loh di dalam darah dan akhirnya keluar lewat urin, ya. Dia keluar lewat urin sama warnanya seperti yang kamu makan, ya. Itu fungsinya urin, dia membuang waste, ya, membuang sisa-sisa. Kemudian juga dia ada fungsi mengaktifkan vitamin D, ya. Kalau ada soal fungsi ginjal itu mengaktifkan vitamin apa? Itu vitamin D, ya. Oke. Nah, setelah dari ginjal kita kan turun ke ureter. Ureter ada 2, kanan dan kiri, ya. Sama seperti ginjal merupakan organ retroperitoneum, ureter juga merupakan organ retro, belakang. Kamu buka perut dari depan, nggak akan kelihatan ureternya. Ureternya tersembunyi di belakang, ya, dekat dengan otot psoas. Yang perlu kalian hafalkan dari ureter. Jadi kencing itu tidak ngalir, ya, dari ginjal ke kandung kemih, itu ngalir karena gravitasi, bukan. Jadi dia ada kontraksi daripada ureter. Jadi dia majunya itu kayak lompat. Urinmu itu tidak ngalir seperti pipa. Ureter bentuknya kayak pipa, tapi dia penuh dengan otot, ya, smooth muscle. Karena itu kalau ada pasien nyeri sampai nyeri pinggang, apalagi bentuk nyerinya seperti kontraksi, itu pikirkan ada gangguan pada saluran kencingnya, ya. Nah, yang perlu dihafal ada 3 penyempitan ureter, ya. Penyempitan pertama itu ada di saat renal pelvis
berubah menjadi ureter ya. Jadi di awal ini adalah penyempitan pertama ya, namanya ureter pelvic junction. Junction itu belokan ya, ureter renal pelvis, ureter pelvic junction. Itu penyempitan pertama. Penyempitan kedua saat lihat nih, ureter menyilang arteri iliaka ya. Jadi ketika dia menyilang arteri iliaka, belok kan kelihatan ya, itu adalah penyempitan kedua. Penyempitan ketiga adalah ketika ureter masuk ke dalam kandung kemih ya. Jadi keluar lewat iliaka, masuk kandung kemih, itu adalah 3 penyempitan ureter. Kenapa harus dihafal? Sering banget keluar ujian. Kenapa sering banget keluar ujian? Karena itu adalah letak paling sering batu ureter. Namanya penyempitan berarti paling sering terjadi sumbatan di situ ya. Oke, jadi ini ureter kelihatan ada ketebalan daripada otot ya. Ada 2 lapis, kecuali ketika ureter masuk ke dalam pelvis. Nah, jadi ada 2 ureter ya, abdominal part yang ada ureternya yang ada masih di dalam perut, kemudian pelvic part of ureter. Abdominal part dia 2 lapis ototnya, pelvic part ada 3 lapis ototnya ya. Kemudian dia masuk ke dalam kandung kemih ya. Nah ini disebut penyempitan. Dia waktu masuk ke dalam kandung kemih kan belok begini ya, bentuknya diagonal, makanya menyempit ya. Oke. Nah ini bladder itu adalah organ penyimpanan yang paling penting kalian hafalkan daripada bladder itu adalah letaknya ya. Letaknya dia ada di dalam kafum pelvis, kandung kemih. Pada saat kalian baru kencing tidak bisa teraba. Pada saat kalian penuh bladdernya, nggak kencing-kencing gitu misalnya, kencing takut izin sama dosennya ya, bisa diraba bladdernya ya, daerah suprapubik atas itu akan keraba bladdernya. Itu yang membuat kamu tahu kapan kamu harus pasang kateter. Pasang kateter bukan saat pasien mengeluh tidak bisa kencing. Jangan-jangan itu cuma keluhannya, tapi nyatanya kandung kemihnya belum penuh. Oke, pastikan dulu indikasi pemasangan kateter adalah ketika kandung kemih penuh. Ya, kalau kandung kemihnya nggak penuh, ngapain dipasang kateter? Ya, walaupun saya nggak bisa kencing loh, belum tentu dia penuh urinnya ya. Nah ini ada yang menarik ya. Jadi bladder itu dia punya dasar kita sebut base, kemudian dia punya apex ujungnya itu. Nah waktu dia bayi dia itu berhubungan dengan umbilikus ya. Tapi lama-lama udah usia seperti kalian ini dia akan mulai atrofi gitu ya, kemudian menyisakan umbilical ligamen medial ya. Dia letaknya di bladder, kok bilangnya median umbilical ligamen? Coba sekarang kamu garuk itu umbilikus, ada perasaan ingin kencing kalau kamu garuk ya. Itu karena ada hubungan antara median umbilical ligamen dengan bladder ya. Jadi ureter, nah ini kelihatan kebetulan ureter kanan dan ureter kiri masuk ke dalam, ini ada lubangnya ya. Ini ada lubang uretra yang ke bawah, jadi ini tempat penampungan membentuk segitiga. Ini kelihatan ada segitiga ya.
Segitiganya kita sebut dengan trigonum. Trigonum daripada bladder. Kenapa penting? Karena hanya ini yang epitelnya beda. Yang lainnya dia merupakan epitel transisional, ya. Di luar daripada segitiga ini, dia adalah epitel transisional dan disebut urotelium. Uro saluran kencing, epitel, ya, urotelium. Paling sering terjadi kanker pada kandung kemih, ya di epitel itu, ya. Trigonum itu smooth, halus, jadi epitelnya tidak ada di situ, ya. Dia trigonum, berbeda strukturnya. Dihafalkan. Apakah daerahnya bentuk trigonum daripada bladder, 2 muara ureter dan 1 saluran ke uretra. Itu yang membentuk trigonum daripada bladder, ya. Ini transisional epithelium, sama seperti lambung. Isi daripada bladder permukaannya tidak rata sehingga bisa mengembang. Kalau misalnya dia sudah halus, pada saat mengembang akan robek. Nah, ini dia bisa mengembang terdistensi jauh, ya. Itu karena ada ruginya, ya. Ada lipatan-lipatan mukosa. Yang penting dari bladder bukan itu, ya. Yang penting adalah ini, otot. Otot khusus pada kandung kemih disebut dengan otot detrusor, ya. Otot detrusor ini punya reseptor-reseptor terhadap simpatis dan parasimpatis. Nanti aku jelaskan supaya kalian ngerti kalian tuh kencing kayak gimana, ya. Dan detrusor inilah yang membantu saat kalian ngedem. Ini kalian kan belum, ya, tapi dulu itu saya punya satu profesor, mohon maaf, profesornya ini sudah gak bisa jalan. Artinya jalan itu harus dipapah. Karena beliau sangat dihormati, jadi mahasiswa satu memegang tangan kanan, mahasiswa satu memegang tangan kiri untuk mapah dia, termasuk ke toilet, ya. Jadi, Dek, saya mau ke toilet, minta tolong ya, kayak sih, ya. Jadi ada 3 mahasiswa yang menemani dia, satu megang tangan kanan, satu megang tangan kiri, satunya megang celananya, ya. Jadi di depan toilet tuh, toilet urinoir itu, ya, itu ada yang megangin celananya. Kan profnya harus pegang punyanya, ya kan, diarahin, kan. Aku jadi megang keteknya kanan, temanku ketek yang kirinya. Nah, jangan pikir prof itu langsung kencing. Orang tua itu beda, ya. Orang tua itu otot detrusornya itu udah enggak seperti kalian yang kencing-kencing cepat, apalagi laki-laki, ya. Buka celana, cing, habis itu hari, ya, tak cuci tangan lagi, ya kan. Habis itu salaman sama temannya, ya. Iya enggak? Nah, orang tua enggak gitu. Orang tua itu kasihan, ya. Jadi beliau itu kencingnya beliau itu 1/2 jam. Ya, hati-hati deh terus suaminya. Nah, jadi kencing berhenti. Tapi berhenti itu bukan tolong angkat celana saya deh, enggak, saya belum, tunggu. Jadi aku tuh megangin ketiak sebelah kanan terus sebelah kirinya lupa. Temanku megangin celananya sambil jongkok, ya. Nah, itu tungguin tuh benar-benar sampai beliau bisa kencing lampias menurut dia, ya. Tapi aku tadi bilang apa? 80 tahun ke atas itu prostatnya membesar. Menurut dia lampias, enggak. Karena begitu temanku ngangkat celananya, kencingnya keluar lagi. Nah, itu akibat detrusornya sudah mengalami kelemahan.
Artinya apa? Kamu mau ngedengerin perutmu tuh kayak nah, itu gak keluar ya. Karena otot perut itu hanya meningkatkan tekanan intraabdomen. Oke? Otot perut hanya meningkatkan tekanan intraabdomen yang bisa membantu kamu kencing, tapi tidak membantu sampai lampias karena detrusornya sudah lemah ya. Nah, oke. Ini yang penting ya. Kemarin tuh kayaknya waktu saya membantu teman-teman di praktikum skills lab, saya sudah sempat menjelaskan ada hal yang membingungkan antara simpatis dan parasimpatis pada sistem genitourinary. Diperhatikan betul ya. Pada saat laki-laki, ini laki-laki aja, pada saat kalian itu menahan kencing ya, mengisi urin ke dalam kandung kemih, itu simpatis yang bekerja ya. Simpatis dari torakal, dia akan mengirimkan sinapsnya sehingga kalian bisa mengisi urin sekaligus. Tadi mungkin aku belum jelaskan, ada dua kunci. Jadi kalau urin mau keluar dari badanmu itu harus lewat dua pintu. Internal sphincter, kunci pertama, dan eksternal sphincter ya. Simpatis itu membuat otot detrusornya rileks, jadi urin bisa terisi. Tetapi simpatis membuat sphincternya kontraksi. Harus dihafal ya. Dilogikakan, jangan dihafal, dilogikakan. Kalau dia ngisi urin, gimana urinnya nggak keluar ya? Berarti harus ada yang nahan. Nah, internal urethral sphincter itu simpatis akan membuat dia kontraksi. Hal ini tidak bisa kalian atur. Dia sudah seperti ini ya. Ada mekanisme sarafnya karena ini adalah otot polos. Sebaliknya ketika parasimpatis, aku kayak mau kencing nih gitu. Itulah kenapa kalian saat mau ke toilet lebih ingin kencing daripada saat kamu duduk di sini. Saat duduk sini, aduh kayaknya pengen kencing ya. Tapi pas jalan ke toilet lebih ingin lagi untuk kencing ya. Karena otakmu itu udah mulai mengirimkan alur parasimpatis yang nanti akhirnya ke tulang belakang, sehingga pas kamu di depan kloset, detrusornya kontraksi dan internal sphincternya relaksasi. Satu lagi, untuk eksternal sphincter ini adalah saraf somatis ya. Jadi satu-satunya saraf yang bisa kalian atur itu adalah eksternal sphincternya, diafragma daripada panggul kalian ya. Udah kebelet banget nih, tapi kan tetap bisa kamu tahan. Apakah begitu kebelet dia akan langsung keluar? Nah, kalau seperti itu berarti ada kelemahan pada eksternal sphincter yang bisa kalian atur ya. Kalau parasimpatis pada bladder itu sarafnya dari parasimpatis S2 sampai S4 ya, sakral ya. Dan nama daripada reseptornya kita sebut reseptor muscarinic M ya, muscarinic ya. Itu bab kencing ya. Kenapa? Tadi aku bilang laki-laki. Laki-laki punya fungsi ereksi dan punya fungsi ejakulasi. Setuju ya?
Ada yang nggak bisa ereksi? Ya. Perempuan juga punya erectile organ, ya. Oke. Ereksi itu dipengaruhi oleh parasimpatis, ya. Yang bisa bikin, organmu itu ereksi itu adalah parasimpatis, ya. Dan yang akan membuat dia ejakulasi itu adalah simpatis. Makanya setelah ejakulasi orang akan deg-degan, ya, deg-degan, matanya melotot, ya, aliran darahnya kencang, itu karena adanya simpatis, ya. Dan tadi kan simpatis itu membuat otot sphincter interna itu kontraksi. Jadi ketika ejakulasi, ejakulatnya tidak akan ke dalam kandung kemih, dia akan keluar. Kenapa? Karena ada kontraksi daripada internal sphincter. Ada penyakit yang kita sebut retrograde ejaculation. Jadi dia tuh sudah merasa, aku ini udah ejakulasi, aku ini udah udah merasa orgasme gitu ya pada laki-laki, tapi tidak keluar ejakulat sama sekali. Salah satu penyebabnya ejakulatnya nggak keluar, ya ke dalam, ya. Dia ke dalam akibat kelemahan daripada sphincter interna, ya. Jadi dia masuk ke dalam kandung kemih. Pada saat pasiennya kencing, kencingnya warna putih, ya, karena bercampur dengan sperma, ya. Itu diperhatikan adanya kehebatan daripada mekanisme saraf yang saling menunjang supaya fungsi kencing dengan fungsi makannya. Ada nggak yang bisa orgasme atau ejakulasi sambil keluar urin? Tidak ada. Itu laki-laki, ya. Itu akibat perbedaan saraf yang bekerja saat itu. Oke. Terakhir kita bicara tentang uretra, ya. Uretra laki-laki perempuan beda, bentuknya udah jelas beda. Uretra pada perempuan khusus untuk kencing, untuk saluran lahir ada lagi vagina, sudah saya bahas sebelumnya. Untuk laki-laki uretranya juga merupakan saluran reproduksi, ya. Jadi uretra pada perempuan itu cuma 3 cm, ya. Itu makanya kalau pasang kateter pada perempuan kayak cuma masukin sedikit sudah keluar urinnya, ya. Sangat tabu kalau kalian sampai merusak uretra perempuan pada saat melakukan pasang kateter, karena semudah itu, ya. Sesimpel itu untuk memasang kateter urin, ya. Kalau laki-laki panjang, ya. Kemarin yang saya menjadi instruktur, ya, di salah satu kelompok, ada yang bilang mentok, sulit untuk masuk, ya. Itu karena ada belokan dari neck of bladder sampai ke uretra bagian sininya. Ini kan belok nih. Oleh karena itu ada konsensus kalau pasang kateter, satu, diarahkan penisnya ke atas. Nah itu kan jadikan soal, ya, untuk kalian pretest kemarin, supaya kalian paham, ya, kenapa sih kok diangkat ke atas, apa nggak di bawah aja, ya. Coba aja di bawah, bisa nggak masuk kateternya, ya. Di atas supaya sudutnya itu sedikit landai, jadi kalian masukin smooth masuk ke dalam, ya. Nah, uretra pada pria itu ada pembagiannya, uretra interna dan uretra eksterna, ya, yang bisa kalian lihat dan tidak bisa kalian lihat. Uretra dimulai dari neck of bladder turun ke bawah, itu disebut uretra pars prostatica, ya, karena dia melewati
kalian waktu meraba kelenjar prostat laki-laki tua dengan rektal tuse, kadang-kadang pasiennya kencing, ya, keluar urinnya. Itu wajar karena ada uretra yang lewat di situ. Kemudian ada uretra persis di daerah sphincter eksterna, ya. Itu kita sebut dengan uretra membranacea, ya. Akhirnya terakhir uretra yang panjang itu namanya uretra spongiosa. Itu sesuai dengan letaknya pada corpus spongiosum busa, ya, bagian erectile tissue daripada penis. Nah, uretra di situ, ya. Kalau perempuan nggak ada, tapi dia lubangnya terpisah. Saya tekankan kalau pasang kateter pada laki-laki cuma ada 2 lubang, lubang pantat sama lubang uretra. Kalau sampai salah masuk lubang pantat, kelaut aja, ya. Kalau perempuan ada 3. Kalau perempuan boleh salah lubang, ya, tapi jangan sampai rusak uretranya karena jaraknya cuma 3 cm, ya. Paling depan itu adalah lubang uretra, lubang vagina, baru lubang anus. Dicoba manekinnya, semua udah pernah coba kan ya, untuk pemasangan kateter urin, ya. Oke. Nah, saya nggak bahas tentang prostat sebenarnya. Prostat di bagian yang lain, ya, atau dosen yang lain. Tapi intinya uretra itu sebetulnya melalui prostat, ya. Udah diajarin belum tentang prostat? Belum beneran belum. Awas tanya nanti, ya. Intinya gini, nggak ada di mana jinnya. Oh, ini begini, ya. Intinya gini, testis, aku udah pernah bilang kalau perempuan itu punya jatah dari Tuhan sebelum, ya. Jadi semakin kalian tua, sel telurnya akan berkurang. Tapi kalau laki-laki tambah tua tambah menjadi, ya, semakin tua semakin nakal, ya. Nah, karena dia tetap bisa memproduksi sperma, oke? Sperma diproduksi, spermatozoa itu di testis, oke? Dari testis dia akan masuk ke epididymis, itu jalurnya. Dari epididymis masuk ke vas deferens, ya. Dari vas deferens dia akan bergabung dengan vesica seminalis. Vesica seminalis menghasilkan semen, oke? Jadi yang disebut semen itu bukan ejakulasi dari testis. Testis menghasilkan spermatozoa, selnya. Tapi yang menghasilkan, yang membuat dia ada cairannya, yang membuat dia lebih alkali, nah itu adalah vesica seminalis. Keduanya akan bermuara pada prostat, ya, dan akan masuk ke uretra. Jadi uretra itu melalui prostat, karenanya disebut uretra pars prostatica atau prostatic part of urethra, ya. Kemudian ini membranacea dan spongiosa. Sepanjang ini untuk uretra pada laki-laki 15 sampai 20 cm pada laki-laki Asia, ya. Oke. Ada pertanyaan? Itu udah slide yang terakhir. Ada pertanyaan? Hujan.
Oke. Ada yang mau ditanyain? Habis ini apa kuliahnya? Kuliah? Jam? Oh iya. Ingat ya, vaksin ya. Laki-laki gardasil ya, perempuan gardasil juga lebih bagus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, persiapkan diri kalian untuk ujian, baik ujian CBT maupun OSC ya. Gak tahu besok rapatnya. Besok rapat ada buat soal dan sesinya. Penguji juga. Ada request penguji? Betul. Hey.